أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali kata atau kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat pujian-pujian kepadanya. Kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Karena berkat, hidayah, pertolongan, serta nikmat-nikmatnya lah kita dapat hidup, kita dapat beribadah kepadanya. Pada saat sekarang ini kita dapat berhadir di rumah Allah untuk menunaikan kewajiban kita sebagai laki-laki kaum muslimin, yaitu salat Jumat. Kita bersyukur
diberikan sehat, diberikan waktu yang lapang, diberikan berbagai macam nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para istri-istrinya, para sahabatnya, para keluarganya, dan juga pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dimanapun dan kapanpun kita berada. Hari ini tanggal 10 Muharram, ingat kita masih berada di bulan haram. Hendaknya kita meningkatkan kebaikan-kebaikan amal-amal soleh kita, dan hendaknya kita berusaha untuk meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, meminimalisir kesalahan, dan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar, fayusbaghu fin nar sabghah, thumma yuqal, ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat?" Fayaqul, "La wallahi ya Rabb." Wa yu'ta bi ashaddin nas bu'san fid dunya min ahli al-jannah, fayusbaghu sabghah fil jannah, fayuqal, ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika min shiddati qat? Fayaqul, la wallah ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san wala marra bi min shiddati qat. Yang artinya didatangkan ahli neraka yang paling banyak mendapatkan kesenangan di dunia, yang paling banyak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Lalu kemudian orang tersebut dicelupkan sekali ke neraka. Dicelupkan sekali ke neraka, dirasakan sebentar saja di neraka, sebelum nanti dia dicobluskan ke neraka untuk selamanya. Dirasakan sebentar di neraka dengan sekali celupan. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Apakah engkau pernah merasakan kesenangan? Walau sedikit saja. Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan walau sebentar saja? Maka kemudian dia menjawab, tidak. Demi Allah, aku tidak pernah merasakan kesenangan. Aku tidak pernah merasakan kenikmatan. Padahal dia adalah orang yang paling senang, paling mendapatkan banyak kenikmatan di dunia. Tapi sekali dicebluskan ke neraka sebentar saja, dirasakan sebentar saja, dia mengatakan bahwa saya tidak pernah merasakan kenikmatan dunia. Saya tidak pernah merasakan kesenangan. Kemudian didatangkan pula ahli sorga yang paling banyak sengsaranya di dunia, ahli sorga yang paling menderita di dunia. Kemudian orang tersebut dicelupkan sebentar saja di surga, dirasakan dulu sebentar di surga, sebelum nanti dia dimasukkan di surga selama-lamanya. Dirasakan sebentar, sekali celupan, kemudian dikatakan kepada orang tersebut, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan penderitaan? Apakah engkau pernah merasakan kesulitan? Apakah engkau pernah merasakan kesedihan? Maka apa jawab dia? Tidak, demi Allah, aku tidak pernah merasakan kesusahan, keburukan, penderitaan. Walau sekali saja, aku tidak pernah merasakan penderitaan. Dia tidak pernah merasa bahwa dia adalah orang yang paling menderita di dunia. Dan aku tidak pernah mengalami kesusahan. Kata orang yang
dicelupkan ke dalam surga tadi, padahal dia adalah orang yang paling menderita di dunia. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak sekali pelajaran hikmah yang dapat kita ambil dari hadis tersebut. Hadis ini tentunya menjadi hiburan buat kita. Hadis ini tentunya menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Seringkali kita mengeluh, seringkali kita merasakan penderitaan kemudian kita lantas mengeluh. Seakan kita mengatakan bahwa kitalah orang yang paling menderita di dunia. Seakan kita adalah orang yang paling mengalami kesusahan. Sehingga kita mengeluh. Terkadang ada di antara kita yang sampai stres, memikirkan permasalahan-permasalahan hidup kita, memikirkan kesusahan-kesusahan. Maka kemudian kalau kita memahami hadis ini, betapa kesusahan dunia itu hilang, betapa penderitaan yang dialami oleh orang yang beriman di dunia itu akan hilang tatkala orang yang beriman tersebut masuk ke dalam surga. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membahas atau tidak pernah mengomentari tentang penderitaan di dunia. Tapi justru yang Allah sering sampaikan kepada kita adalah bagaimana kita supaya terhindar dari penderitaan akhirat. Allah selalu ingatkan kepada kita bahwa dunia ini adalah tempat tinggal sementara. Wa mal hayatud dunya illa la'ib. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali permainan sandiwara. Tapi kata Allah apa? Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian lebih memilih kehidupan dunia, padahal akhirat itu kata Allah lebih baik dan lebih kekal. Seringkali orang bersedih lantaran musibah yang sebentar saja Allah berikan kepada dia, tapi berkesedihan yang sangat berkepanjangan. Berapa banyak orang yang punya masalah, berapa banyak orang yang menderita di dunia. Dia tidak mengerti bagaimana cara mengatasi penderitaan tersebut. Tinggal dia bilang kepada Allah, mohon kepada Allah agar Allah hilangkan penderitaannya. Tapi kebanyakan orang tidak kembali kepada Allah tatkala menderita. Sehingga akhirnya banyak di antara orang-orang yang menderita mendapatkan kesusahan sampai meninggal dia susah. Sampai dia kepikiran kehidupannya susah. Penderitaan yang dia alami sampai dia sakit, sampai kemudian dia meninggal dunia. Padahal kalau dia sadar bahwa penderitaan ini akan berakhir. Makanya hadis ini tentunya adalah sebagai penyemangat kita, sebagai hiburan bagi kita, agar tatkala kita mendapatkan kesusahan, maka kita tidak terlalu bersedih. Tatkala kita sedih wajar, hal yang manusiawi, tapi jangan sampai kesedihan kita berlarut-larut sehingga kita akhirnya mengabaikan akhirat, sehingga kita mengabaikan kesenangan yang ingin kita dapatkan di akhirat. Sebaliknya, tatkala kita mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia, ada kalanya kita mendapatkan kesenangan dunia, kita senang dengan harta kita, kita senang dengan anak keturunan kita, dengan istri kita, dengan harta benda kita, dan lain sebagainya. Maka ingatlah bahwa kesenangan ini pun juga sementara, tidaklah kekal selamanya. Jangan sampai dengan kesenangan tersebut, dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, harta benda yang kita dapatkan menjadikan kita sombong, menjadikan kita seakan orang yang paling bahagia. Kemudian kita tidak mau berbagi, kemudian kita merendahkan orang lain. Jangan sampai. Ingatlah bahwa kenikmatan yang kita dapatkan di dunia itu hanyalah sementara dan akan berakhir dan akan musnah. Sebaliknya juga penderitaan, kesusahan yang kita rasakan juga pasti akan berakhir. Maka itulah kehidupan dunia. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana bisa mengejar kesenangan dan kenikmatan akhirat, yaitu surga, yang kenikmatan kesenangannya kekal abadi. Dan juga yang kita takutkan kepada Allah, yang kita khawatirkan adalah apabila kita mendapatkan kesusahan dan penderitaan akhirat, na'udzubillah, kita berhindar, memohon kepada Allah. Makanya dalam doa kita seringkali kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kehidupan dunia yang baik, yang menghantarkan kehidupan akhirat yang baik, yaitu surga, dan hindarkanlah kami dari siksa neraka, penderitaan neraka, kesusahan dalam akhirat.
itulah yang kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dalam hadis yang kita sampaikan tadi yaitu adalah bahwasanya tatkala orang yang beriman masuk ke dalam surga, maka apapun yang dia rasakan di dunia maka Allah lupakan kepada mereka. Mereka tidak bakalan ingat lagi apa yang mereka dulu pernah rasakan di dunia, baik dari itu kenikmatan ataupun kesusahan, sehingga dunia itu sudah terlupakan di akhirat. Lantas kemudian kalau sekiranya dunia itu terlupakan, kemudian kenapa kita harus stres? Kenapa kita harus bersedih tatkala kita tidak mendapatkannya? Kenapa kita harus bersedih berlarut-larut tatkala kita tidak mendapatkan dunia? Kenapa kita harus iri dengan kehidupan orang lain yang mungkin lebih dunianya daripada kita? Kalau sekiranya dunia itu terlupakan tatkala seseorang sudah masuk ke dalam surga. Seperti yang disampaikan dalam hadis tadi, yang dia merasakan kesusahan di dunia, tapi sebentar saja Allah masukkan sebentar ke dalam surga, maka dengan sebentar tersebut hilang semua penderitaan yang dia rasakan di dunia. Bahkan dia lupa bahwa dia adalah orang yang paling menderita. Allah lupakan. Kesenangan yang sedikit, kesenangan yang sebentar saja Allah berikan. Belum, kalau sekiranya Allah masukkan selamanya, maka tentunya kehidupan dunia akan terlupakan. Betullah bahwa makna dunia itu adalah hina dan akan terlupakan dan tidak akan dikenang lagi. Oleh karenanya hendaknya orientasi kehidupan kita adalah untuk mengajar akhirat. Maka bagaimanapun kehidupan dunia kita, ya, kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Kemudian kita bermohon kepada Allah agar Allah mudahkan jalan kita untuk menuju surganya Allah dan dihindarkan dari siksa neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita berdoa kepada Allah semoga Allah senantiasa memberkahi kita, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita, semoga Allah senantiasa memudahkan jalan-jalan kebaikan untuk kita dan membukakan pintu-pintu rahmat dan ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله وأقيموا الصلاة.